guys, welcome to back my channel. Kembali lagi bersama saya Oni Lestari. Di sini saya dari mahasiswa Falcomtech Palembang dengan NPM 02120044 jurusan S1 Sistem Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen sistem Input-Output pada mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pembimbing Bapak Yuniansa Eskom Mkom. Nah, seperti apa pembahasannya? Langsung simak video selanjutnya ya. Langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang pengertian manajemen input dan output ya. Nah, dalam sistem komputer, manajemen input-output ini sangat diperlukan karena input-output adalah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Nah, contoh dari perangkat input-output itu seperti keyboard, mouse, audio controller, video controller, disk driver, networking ports, dan lain-lain ya. Nah, pada manajemen input-output ini diperlukan agar user dapat langsung menggunakan perangkat I/O tanpa harus menganalisasi terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat input-output manager ya. Selanjutnya ada prinsip manajemen input-output. Nah, terdapat dua sasaran perancangan dari manajemen input-output ini. Yang pertama ada efisiensi ya. Nah, ini merupakan aspek penting karena operasi input-output merupakan sistem operasi yang menimbulkan both lineage pada sistem operasi. Nah, yang kedua ada generalitas ya atau general. Nah, manajemen perangkat input-output ini selain berkaitan dengan simplisitas dan bebas kesalahan, juga menangani perangkat secara seragam baik dari cara proses memandang atau cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi pada sistem input-output. Nah, selanjutnya itu ada beberapa fungsi dari manajemen input-output. Yang pertama itu untuk mengirim perintah ke perangkat input-output agar menyediakan sebuah layanan ya. Nah, yang kedua itu menangani interupsi perangkat pada input-output yang saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga adalah menangani kesalahan perangkat pada input dan output. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai pada input-output tadi ya. Nah, selanjutnya itu ada sistem input dan output terdiri dari beberapa komponen ya, yaitu sistem buffer ya. Ini untuk menampung sementara data dari atau ke peranti input-output. Nah, jadi sistem buffer ini berfungsi untuk menampung sementara data. Lalu yang kedua ada polling ya. Nah, ini untuk melakukan penjadwalan pemakaian input-output sistem supaya lebih efisien ya, antrian dan sebagainya ya. Yang ketiga itu ada antarmuka device ya, sampai driver yang umum. Nah, ini menyediakan device driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam atau buka, baca, tulis, tutup ya. Nah, cukup jelas ya. Lalu selanjutnya ada drivers ya, itu untuk spesifik perangkat keras ya, yaitu menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci dan detail secara tertentu ya. Nah, selanjutnya ada dari perangkat input dan output, apa saja sih yang terdapat pada perangkat input? Yaitu ada keyboard. Nah, seperti yang kita lihat, keyboard itu berisi tombol-tombol yang terdiri dari fungsi, angka, huruf, tanda baca, dan tombol kontrol ya. Yang kedua itu ada mouse. Nah, perangkat keras untuk terhubung dengan layar komputer berfungsi mengarahkan pointer di layar monitor ya. Nah, jadi mouse itu berfungsi untuk mengarahkan pointer ke layar monitor seperti apa yang kita tujukan ya. Yang ketiga itu ada mikrofon ya. Nah, itu untuk merekam suara ke dalam komputer yang akan disimpan ke sound card ya. Yang keempat ada scanner.
Nah, yaitu alat yang digunakan untuk memasukkan data berbentuk objek ke dalam komputer untuk diubah ke dalam bentuk digital. Yang kelima ada CD-ROM, alat komputer untuk membaca dan memutar compact disk ya atau CD. Nah, ada salah satu media penyimpanan memori. Yang keenam ada DVD-ROM, yaitu untuk memutar dan membaca CD dan DVD yang saya sebutkan tadi ya. Nah, lalu selanjutnya itu adalah output ya, seperti pembahasan yang kita bahas, yaitu ada monitor, ada printer, ada speaker. Nah, apa itu monitor? Yaitu perangkat yang akan menampilkan apa-apa saja yang kita kerjakan di dalam komputer itu, baik teks atau grafik. Nah, yang kedua ada printer, perangkat keras yang mencetak hasil inputan berupa image atau teks pada kertas ya. Nah, yang ketiga ada speaker, yaitu perangkat yang mengeluarkan data berupa suara ya. Ya, speaker itu untuk mengeluarkan suara ya, seperti pada fungsinya. Nah, berhubung di sini saya membahas tentang input output, maka saya akan mengambil salah satu dari bahasan ini untuk saya bahas kembali ya, yaitu tentang mouse ya. Saya pilih mouse di sini karena saya suka dengan bahasan mouse ini karena terkadang banyak yang tidak tahu ya fungsi dari mouse ini seperti apa. Langsung saja kita bahas ya. Nah, di sini saya membahas cara kerja mouse. Nah, apabila kita pada mouse itu, apabila kita ingin mengklik tombol yang ada pada layar komputer, misalnya kita ingin mengklik tombol file pada Microsoft Word, kita cukup menggeser mouse ini saja agar kursor yang bergerak menuju ke tombol file tersebut. Dan apabila kita ingin mengcopy sebuah kalimat atau kata, kita cukup melakukan drag pada awal kalimat yang ingin di-copy. Nah, pada mouse terdapat 3 tombol. Nah, terdapat 3 tombol ya. Tapi hanya 2 yang paling umum digunakan, yaitu tombol kiri dan tombol kanan. Ini tombol kiri, ini tombol kanan. Nah, bola kecil yang berada di tengah ini dan tombol kanan itu apabila kita ingin menggerakkan secara horizontal. Maka pointer juga akan bergerak secara horizontal pada layar komputer. Dan apabila kita ingin menggerakkan secara vertikal, pointer juga akan bergerak secara vertikal pada komputer. Selanjutnya apabila digerakkan kedua-duanya, maka gerakan pointer itu menjadi diagonal ketika tombol bola kecil pada mouse dimasukkan. Nah, maka ia akan menyentuh kedua pengenali gerak sesuai dengan arah mouse pada saat digerakkan. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar ini untuk men-scroll ya, men-scroll looks. Nah, ini klik kanan, klik kiri, kita bisa menggunakan sesuai fungsinya ya. Oke, selanjutnya fungsi mouse itu seperti saya terangkan di atas itu tentang cara kerja mouse. Mouse itu mempunyai kegunaan pokok ya sebagai perangkat petunjuk pointer yang menggerakkan petunjuk pada monitor atau pada PC kita. Nah, tidak cuma di komputer komputer saja ya guys, tapi juga bisa di notebook dan berbagai macam komputer lainnya. Nah, namun tidak hanya ini saja kegunaan mouse. Apabila kita melihat lebih jauh lagi, rupanya mouse ini mempunyai banyak manfaat yang seringkali kita tidak ketahui. Nah, berikut fungsi-fungsi mouse yang penting Anda kenali ya, seperti awal yang kita gunakan, yaitu yang pertama melakukan operasi scroll ya. Nah, ini berguna untuk men-scroll operasi apa saja yang ingin kita fungsikan pada komputer kita ya. Nah, yang kedua itu untuk pilih objek. Nah, kita bebas memilih objek ya. Itulah kegunaan dari mouse. Ketiga itu memperoleh info lewat hover mouse. Nah, yang keempat menyelesaikan suatu program. Nah, dengan bantuan mouse ini kita akan jauh lebih mudah ya untuk menyelesaikan sebuah program karena jika menggunakannya itu akan terlihat lebih santai ya guys. Nah, yang kelima itu lakukan write serta draw. Itu sangat mudah ya.
karena fungsi lain dari mouse ya. Banyak pokoknya fungsi lain dari mouse ini guys. Nah, selanjutnya perangkat input output itu yang pertama perangkat keras. Nah, perangkat keras input output atau device pada sistem komputer amatlah beragam. Nah, masing-masing perangkat input output memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik modus transfer data, yang pertama itu metode akses, yang kedua jadwal transfer, yang ketiga itu sharing, yang keempat kecepatan akses, dan yang kelima itu modus operasi input output ya. Ini mungkin salah acakan nomornya saja ya teman-teman, mohon dimaklumi. Nah, yang dapat digunakan sebagai pembeda antara piranti input output ini yang satu dengan yang lainnya yaitu antara lain terdapat perangkat lunak, yaitu tujuan perancangan perangkat lunak input output adalah yang pertama device independence ya. Yang kedua uniform naming, yang ketiga error handling ya. Yang keempat transfer sinkron vs asinkron. Kelima variable vs dedication device. Nah, selanjutnya itu ada perangkat yang namanya perangkat berorientasi blok. Nah, apa saja perangkat yang berorientasi blok itu adalah perangkat yang menyimpan informasi dan menukarkan atau mengirim file informasi sebagai blok-blok yang berukuran tetap. Nah, jadi bisa dipahami ya guys, itu contohnya disk, CD, optical disk, dan lain-lain. Yang kedua ada perangkat berorientasi aliran karakter. Nah, pada perangkat yang menghantarkan atau menerima aliran karakter tanpa peduli membentuk suatu struktur blok. Nah, contoh dari perangkat berorientasi aliran karakter ini contohnya terminal, line printer, interface jaringan ya. Nah, selanjutnya ada perangkat yang bisa terbaca oleh manusia. Perangkat yang terbaca oleh manusia ini seperti perangkat keras ya, hardware. Nah, perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan manusia, contohnya monitor, keyboard, dan mouse. Selanjutnya ada perangkat yang terbaca oleh mesin. Perangkat yang terbaca oleh mesin ini misalnya software ya, perangkat lunak ya. Jadi perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan perangkat elektronik. Nah, inilah contohnya. Contohnya itu adalah di sensor serta controller ya. Selanjutnya ada perangkat untuk komunikasi. Contohnya modem. Karena perangkat yang cocok untuk komunikasi dengan jarak jauh itu sangat terbilang sangat mudah ya guys, karena sudah canggih ya dalam sebuah komputer itu. Contohnya modem. Nah, selanjutnya bahasan selanjutnya itu teknik masukan dan keluaran. Nah, terdapat 3 ya, I/O terprogram, interrupt, direct memory access atau DMA. Yang pertama kita bahas I/O terprogram. Pada input output terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input output. Nah, CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input output kepada CPU secara langsung, seperti pemindahan data, pengiriman perintah, baca maupun tulis, dan monitoring perangkat ya. Nah, lalu kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi input output selesai dilakukan oleh si modul input output. Nah, sehingga akan membuang waktu apabila CPU lebih cepat proses operasinya. Nah, jadi untuk akan membuang waktu ya apabila CPU itu lebih cepat proses operasinya. Nah, dalam teknik ini, modul input output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU terhadap proses-proses yang diinstruksikan kepadanya. Jadi seluruh proses itu merupakan tanggung jawab dari CPU sampai operasi lengkap dilaksanakan. Nah, selanjutnya itu input output interrupt.
ya, yaitu teknik interrupt itu sampai driven I/O itu memungkinkan proses tidak buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul yang bersamaan perintah input-output dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah sampai perintah lainnya ya. Apabila modul input-output itu telah selesai, maka menjalankan instruksi yang akan diberikan kepadanya akan melakukan instruksi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Yang ketiga itu ada Direct Memory Access atau disingkat DMA. Nah, teknik ini dijelaskan sebelumnya yaitu I/O terprogram dan interrupt driven input-output memiliki kelemahan. Apa itu kelemahannya? Yaitu proses yang terjadi pada modul input-output masih melibatkan CPU secara langsung. Nah, hal ini berimplikasi pada satu, kelanjutan transfer input-output yang tergantung pada kecepatan operasi CPU. Yang kedua, kerja CPU terganggu karena adanya interupsi secara langsung. Nah, jadi itulah ya guys, proses yang terjadi pada modul input-output itu yang masih melibatkan CPU. Nah, bertolak dari kelemahan di atas, apabila untuk menangani transfer data bervolume besar, maka dikembangkan teknik yang jauh lebih baik. Itu dikenal dengan Direct Memory Access atau DMA. Nah, prinsip kerja DMA ini adalah CPU akan mendelegasikan kerja input-output kepada DMA. CPU hanya akan terlibat pada proses untuk memberikan instruksi lengkap pada DMA dan akhir proses saja ya. Nah, dengan demikian CPU dapat menjalankan proses lainnya tanpa banyak terganggu dengan interupsi. Nah, sekian pembahasan dari video kali ini tentang manajemen input-output. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan pembahasan yang baru lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys di channel YouTube ini. Semoga bermanfaat. Dan selamat beraktivitas.